Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Pada tahun 91 sampai dengan 94 Hijriah, umat Islam melalui panglima perang Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Andalusia. Kekuasaan tersebut sampai di daerah Asturias di provinsi Galicia hingga ke Teluk Biscay, pantai Prancis. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan sejarah Islam di Prancis. Dahulu, Prancis adalah sebuah wilayah yang terdiri dari 27 kerajaan kecil. Orang-orang mengenal mereka yang tinggal di daerah tersebut dengan sebutan orang-orang gaul atau Galilea. Wilayah ini terdiri dari 5 kawasan. Wilayah Septimania adalah wilayah barat dari provinsi Romawi. Galilea Narbonensis, daerah ini pernah dikuasai oleh bangsa Visigoth atau bangsa Goth dengan raja mereka Theodoric II. Wilayah ini terdiri dari 7 kota dengan Narbonne sebagai ibu kotanya. Wilayah kedua adalah Aquitaine, terletak di barat daya Prancis sekarang, di sepanjang Samudra Atlantik dan pegunungan Pyrenees yang merupakan pagar batas wilayah Spanyol. Bordeaux adalah ibu kotanya. Wilayah ketiga adalah Aix-en, letaknya 30 km utara Marseille, dan kota Avignon adalah ibu kotanya. Wilayah keempat adalah Burgundy, terletak di wilayah timur Prancis. Wilayah kelima adalah utara Sungai Lairos, sungai terpanjang di Prancis. Setelah mengetahui bahwasanya Prancis di masa dahulu dan Eropa secara umum terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang saling bermusuhan dan saling berperang, maka tidak heran kedatangan umat Islam pun menimbulkan reaksi yang keras dari mereka. Umat Islam pertama yang mengadakan kontak senjata dengan orang-orang gaul atau Galilea adalah pasukan As-Samah bin Malik Al-Kaulani pada tahun 100 sampai dengan 102 Hijriah. Saat itu, umat Islam berhasil menguasai wilayah Narbonne hingga mencapai kota Toulouse, hingga akhirnya ia berhasil menguasai wilayah Septimania secara keseluruhan, dan berdirilah pemerintahan Islam di wilayah tersebut. Setelah itu, ia menjadikan Narbonne sebagai pusat pemerintahan dan pusat kekuatan militer untuk menghadapi serangan orang-orang Galilea yang lainnya. Dalam penyerangan terhadap wilayah Aquitaine, As-Samah dan sejumlah besar pasukannya gugur di wilayah dekat Toulouse. Peristiwa ini terjadi pada hari Arafah tahun 102 Hijriah. Apa yang telah dilakukan oleh As-Samah diteruskan oleh Anbasa bin Sahin Al-Kalbi pada tahun 107 sampai dengan 110 Hijriah. Anbasa berkuasa pada tahun 103 Hijriah, dan ia merupakan orang yang sama saham dalam kesalehan dan kekuatan. Selama 4 tahun awal pemerintahannya, Anbasa sibuk mengatur tata negaranya, mengadakan pembangunan dan persiapan di bidang militer untuk menghadapi dengan orang-orang Frank atau Eropa. Anbasa berhasil membawa pasukannya menyeberangi pegunungan Pyrenees, menguasai 7 kota di Septimania dan menaklukkan wilayah Aix-en Provence hingga sampai di kota Lyon. Setelah itu, ia mengapansi daerah-daerah berikutnya hingga pasukannya menerobos 70 km bagian selatan kota Paris. Keberhasilan ini adalah jarak terjauh yang dicapai oleh kaum muslimin. Belum pernah ada dari kalangan umat Islam yang melakukan apa yang Anbasa lakukan. Saat hendak kembali, ia diserang oleh pasukan besar bangsa Frank, hingga ia pun gugur dalam pertempuran tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tahun 107. Setelah Anbasa wafat, At-Sahra bin Abdullah Al-Fahri menggantikannya. Ia membawa kaum muslimin kembali menuju Narbonne dan memerintah di sana hingga bulan Rabiul Awal tahun 110 Hijriah.
Pencapaian Anbasa ini begitu berpengaruh di hati bangsa Frank. Seluruh dataran Eropa mulai merasakan kewajiban umat Islam. Mereka pun serius mempersiapkan diri, menggalang kekuatan menghadapi umat Islam. Kekuatan militer mereka berkokoh, kerjasama antara mereka pun ditingkatkan untuk menghadapi umat Islam. Setelah berlalu 7 pemimpin yang memerintah Andalus, 725 sampai dengan 730 Hijriah atau 107 sampai dengan 112 Masehi, mulailah terjadi ketidakstabilan dan perselisihan antara umat Islam di sana. Lalu pada bulan Safar 112 Hijriah diangkatlah Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi sebagai gubernur Andalus. Ini adalah untuk kedua kalinya ia memimpin Andalusia. Ia adalah pemimpin Andalusia yang terkenal paling berpengaruh, adil dan soleh. Pada awal kepemimpinannya yang kedua ini, selama hampir 1 tahun, ia sibuk memperbaiki permasalahan dalam negeri. Setelah itu, barulah ia mengumandangkan jihad melawan orang-orang Frank atau orang Eropa. Pada awal tahun 114 Hijriah atau 732 Masehi, Abdurrahman Al-Ghafiqi memimpin pasukannya menyelusuri jalur selatan, melewati pegunungan Alber dan jalur Pamplona menuju Aquitaine yang merupakan wilayah terluas Galilea atau Prancis di waktu itu. Lalu Al-Ghafiqi dan pasukannya berhasil masuk ke kota Bordeaux, kemudian melewati sungai Loire dan menguasai 2 kota di sana, Poitiers dan Tours. Mereka pun melanjutkan ekspansi hingga ke Paris. Akhirnya Al-Ghafiqi dikejutkan dengan pasukan Frank dalam jumlah besar yang dipimpin oleh Charles Martin. Terjadilah perang besar yang dikenal dengan Perang Balad Syuhada. Balad adalah sebuah daerah 20 km di selatan Poitiers, melewati jalan-jalan Tours Utara dan dekat dengan wilayah Rumania. Pada akhir bulan Sya'ban 114 Hijriah bertepatan dengan Oktober 732 Masehi, terjadilah sebuah pertempuran besar di wilayah tersebut. Sebuah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Frank. Orang-orang barat mengenal perang ini dengan The Battle of Tours atau yang kemudian dikenal dengan Mausolais La Battle. Di antara indikator yang menunjukkan besarnya perang ini adalah perang terjadi selama 8 hari. Padahal ini adalah perang terbuka, bukan perang gerilya. Dan ini adalah perang kolosal, bukan perang modern yang bisa berlangsung dengan jarak jauh. Balad Syuhada adalah perang di mana pedang-pedang saling bertemu, dan tombak berterbangan menghujam sasarannya. Saat itu, kesabaran umat Islam benar-benar diuji. Demikian juga niat jihad dan mental mereka. Orang-orang Frank dan Nasrani dari Jerman, Hungaria, dan Rumania bersatu menghadapi Abdurrahman Al-Ghafiqi dan pasukannya. Peperangan ini pun berakhir dengan kekalahan kaum muslimin dan Abdurrahman Al-Ghafiqi gugur dalam peperangan ini, dihujani oleh anak panah. Karena banyaknya umat Islam yang gugur dalam perang ini, maka ia dinamakan Balad Syuhada. Pada malam hari saat peperangan berhenti, kaum muslimin kembali ke daerah mereka di Septimania. Perang ini adalah perang terbesar antara umat Islam dan Nasrani Eropa. Bahkan ada yang mengatakan antara 2 timur dan barat. Kekalahan yang diderita umat Islam di Balad menjadi penyebab perkembangan Islam di Eropa terhambat. Salah seorang Orientalis, Henry de Simbon, menyatakan kekalahan umat Islam di Balad membuat orang-orang Eropa terlambat mengenal peradaban. Beda halnya dengan Andalusia, dan juga kekalahan di Balad Syuhada juga menjadi faktor terbesar yang meruntuhkan Andalusia di kemudian hari. Oleh karena itu, ekspansi yang dilakukan umat Islam di zaman dahulu bukanlah sebuah ambisi memperluas daerah atau menambah perbendaharaan harta. Namun, hal itu dikarenakan tindakan provokatif yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Ekspansi tunjukkan untuk mempertahankan wilayah Islam dari ancaman dan serangan orang-orang non-muslim.
Sampai saat ini, populasi Muslim di Prancis kian bertambah usai Perang Dunia I dan II lewat orang-orang imigran Muslim yang merantau ke Prancis. Banyak dari mereka membawa keluarga masing-masing hingga membentuk kolonial Muslim di wilayah Prancis. Jumlah spesifik umat Islam di Prancis sukar diketahui sebab sejak tahun 1968 pemerintah Prancis meniadakan informasi kategori agama di kartu tanda penduduk mereka. Bagaimanapun juga, Prancis adalah negara sekuler yang memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Dengan demikian, agama dipandang sebagai urusan privat dan tidak ada campur tangan negara terhadap perkara pribadi warganya. Akan tetapi, berdasarkan perkiraan data populasi, jumlah umat Islam di Prancis pada tahun 2022 adalah sekitar 5,7 juta penduduk, sekitar 8,80% dari total populasi keseluruhan Prancis. Jumlah populasi Muslim ini dipandang sebagai yang terbesar di benua Eropa. Di antara sebabnya adalah banyaknya imigran Muslim yang mencari suaka atau penghidupan di Prancis. Selain itu, sebagian besar populasi Muslim di Prancis berusia muda dan produktif. Mereka juga memiliki anak lebih banyak daripada penduduk lokal. Tantangan Islamfobia di Prancis tak lepas konflik internal dan pengaruh bias Islam di kalangan penduduknya. Di antara alasan hadirnya Islamfobia di Prancis adalah Islam yang dituduh sebagai penyebab resesi ekonomi di Prancis dan stigma terorisme pasca kejadian di Amerika. Pertama, di masa Perang Dunia I dan II, pemerintahan Prancis membutuhkan tenaga buruh untuk membangun negerinya yang porak-poranda karena perang. Mengatasi masalah ini, mereka mendatangkan imigran dan pekerja Muslim dari Maroko dan Afrika. Alasannya, para pekerja pendatang ini dapat dibayar murah sehingga dapat menekan biaya pembangunan wilayah Prancis. Seiring bertambah besarnya jumlah imigran Muslim di Prancis, mereka pun mendirikan berbagai tempat ibadah dan organisasi keislaman lainnya, seperti France Plus, Generation Eagle, dan Generation Blur. Organisasi-organisasi Islam itu kemudian mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dan diskusi teologi yang cukup masif. Mereka juga mengadakan dakwah kepada orang-orang Prancis. Hal ini cukup meresahkan pemerintah karena Islam dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai sekuler yang dianut Prancis. Stigma kepada umat Islam kian memburuk saat Eropa Barat mengalami krisis ekonomi pada tahun 1970-an. Karena resesi ekonomi itu, banyak imigran Muslim menganggur dan kehilangan pekerjaan mereka. Citra Islam yang dianggap entitas asing ditambah lagi orang-orang Muslim yang tidak produktif atau menganggur tampak sebagai gambaran negatif bagi penduduk Prancis. Jikapun mereka memperoleh kerja, imigran ini dianggap sebagai perampas lapangan kerja yang dipandang seharusnya diisi oleh orang-orang lokal. Tragedi 11 September 2001 ketika serangan teroris menargetkan gedung World Trade Center atau WTC di Amerika Serikat kian mengguncang citra Islam. Orang-orang Amerika dan Eropa melabeli Islam sebagai agama teroris. Stereotip Islam sebagai agama barbar dan irasional sampai di Prancis. Ada asosiasi bahwa umat Islam adalah kelompok teroris sehingga melahirkan diskriminasi dan pelecehan terhadap umat Islam. Prancis termasuk salah satu negara yang cukup keras menantang Islam. Pada tanggal 11 April 2011, Prancis menegaskan undang La Loi contre la burqa yang melarang muslimah menggunakan burqa di tempat umum. Pada tahun 2020 silam, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengeluarkan regulasi piagam nilai-nilai Republik yang menolak Islam sebagai nilai politik. Macron merasa bahwa Islam adalah ancaman bagi nilai sekularisme Prancis. Regulator juga membatasi homeschooling bagi umat Islam di Prancis.
memberikan anak-anak dari keluarga muslim nomor identitas, dan larangan membagikan informasi pribadi kepada orang lain. Demikian sahabat sejarah Islam di Prancis. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang sejarah dan jejak Islam. Tentunya akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.